perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual. Jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, para pimpinan universitas, para pimpinan lembaga pendidikan, dan juga para pimpinan pondok pesantren. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini senang sekali kami dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada kesempatan kali ini akan menyelenggarakan sebuah acara yang ini sangat penting untuk kita semuanya, yaitu soft launching gerakan menjaga fitrah, merangkul pelaku dan korban, menolak legalitas penyimpangan seksual. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan tentunya didukung oleh IKA atau Ikatan Alumni Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan di tengah-tengah kita semuanya sudah hadir para pengurus dan tentunya para pelopor yang menginisiasi gerakan ini. Oleh karenanya, agar kita lebih tahu bagaimana gerakan ini dan seperti apa nanti penanganan dan juga tentunya gerakan yang ada di dalamnya, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dan tentunya juga penjelasan-penjelasan terkait dengan program gerakan ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kita semuanya salah satu inisiator, dan beliau adalah pakar dalam psikologi pendidikan Islam. Beliau adalah Profesor Imas Kania Rahman. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya juga para alumni dari MKPI UIK Bogor. Supaya lebih semangat, Bapak Ibu boleh tepuk tangan dulu dong. Iya, iya, terima kasih. Ya, baik. Kita akan bertanya-tanya nih Bu terkait dengan gerakan yang diinisiasi oleh Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama, kenapa dinamakan dengan gerakan menjaga fitrah, dan silakan Ibu jelaskan ke publik, ke masyarakat terkait kenapa ini penting untuk kita semuanya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pak Aziz, kita semua ya, baik pendidik di rumah, para orang tua dimanapun mereka berada, kemudian pendidik di lembaga pendidikan formal, baik itu yang namanya sekolah, madrasah, pondok pesantren, bahkan di tingkat perguruan tinggi yang di situ adalah perguruan tinggi Islam, semuanya sekarang sedang berada dalam keadaan miris mendengar, menyaksikan, membaca di berbagai media tentang terjadinya pelecehan seksual, pencabulan, kemudian perilaku free sex, seks bebas, kemudian juga perilaku yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah penyimpangan seksual, yaitu LGBTQ. Semua ini kita merasakan betul bagaimana khawatirnya tentang generasi penerus bangsa ini. Ketika orang melakukan perilaku yang tadi saya sebutkan, Pak Aziz, itu berarti mereka semua sedang keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Kita mengakui tentang keragaman, perbedaan. Kita tidak menyalahi, tidak membenci karena berbeda. Tetapi tidak berarti keragaman itu dipandang sebagai penerimaan atas perilaku yang abnormal. LGBT itu bukan keragaman, tetapi keluar dari fitrah manusia. Itulah kenapa namanya GMF, Gerakan Menjaga Fitrah. Begitu Pak Aziz. Baik, oh ya, berarti kita menangkap ya bahwa tadi sesuai dengan tagline-nya, merangkul pelaku dan korban, menolak legalitas penyimpangan seksual.
Merangkul ini dalam tanda kutip seperti apa, Prof? Silakan. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Rizky sebagai inisiator juga nanti Ketua IKA Magister Pendidikan Agama Islam Pak Izzuddin. Jadi merangkul ini karena kita sama-sama memahami bahwa kondisi di lembaga pendidikan Islam itu dari berbagai tingkatan, yang dasar sampai perguruan tinggi, yang tadi saya sebutkan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi. Apa yang kita saksikan itu, kita melihat perilaku-perilaku yang mengkhawatirkan itu, maka muncul banyak sekali pelaku yang mungkin oleh lembaga tersebut pelaku itu dikeluarkan, tetapi cara lembaga itu mengambil langkah mengeluarkan pelaku sebetulnya tidak menyelesaikan masalah, karena pelaku itu nanti dia akan mencari korban di tempat yang lain, berarti dia akan mendapatkan korban lainnya dalam lingkungan yang tidak mendapatkan pengawasan yang ketat. Nah, selain itu, ketika kita membiarkan keadaan ini, maka akan semakin menjamur para korban. Pelaku dan korban sebetulnya dua-duanya adalah orang yang harus kita rangkul untuk kita kembalikan fitrahnya ke jalan Allah gitu. Melalui gerakan menjaga fitrah ini, kita ingin merangkul mereka semua dari berbagai lembaga pendidikan, dan mereka tidak perlu khawatir tentang pencemaran nama baiknya karena pernah melakukan tindakan yang buruk itu, dan lembaga juga tidak perlu khawatir bahwa lembaga itu akan dicemarkan oleh gerakan ini. Kita akan tutup kerahasiaan. Maka lembaga gerakan menjaga fitrah ini betul-betul merangkul mereka semua yang sudah menjadi pelaku, kemudian kita arahkan, kita bimbing, kita berikan terapi dengan terapi psikologi Islam yang nantinya sesuai dengan pengalaman yang kita pernah lakukan kepada beberapa pelaku, nyata-nyatanya mereka sembuh gitu, dan mereka kembali di jalan Allah. Optimisme kami, Pak Andri, saya, Pak Warupun Gofur, Bu Nur Amanah, bagaimana mereka berjuang selama ini, dan ternyata Allah memberikan hidayah kepada para pelaku itu menjadi sadar, maka inilah gerakan yang kemudian kita ingin merangkul lebih banyak lagi orang-orang yang ingin kembali ke jalan Allah. Pun demikian para korban. Para korban mereka mengalami traumatik. Ada beberapa korban traumanya malah muncul dendam, akhirnya dia melakukan hal yang sama, mencari korban baru. Oleh karena itu maka gerakan ini merangkul baik pelaku maupun korban yang kita berharap semuanya akan kembali di jalan Allah. Begitu Pak Aziz. Baik, wah tadi Ibu ceritakan terkait dengan ya apa fenomena dan tentunya tadi bagaimana caranya dan gerakan ini seperti apa. Namun demikian agar para pemirsa juga para lembaga tahu, sebelum kita berbicara ke hal teknis, kira-kira dalam tim ini kan Ibu tadi bercerita sebelumnya telah melakukan ini dan terbukti dapat berhasil. Nah, Ibu boleh jelaskan di dalam tim ini ada siapa saja dan dia pakar sebagai apa, agar memperkenalkan kepada masyarakat bahwa cocok bagi mereka untuk bisa dapat mengikuti layanan ini. Baik, terkait dengan tim. Sebelum saya memaparkan tentang keahlian-keahlian di tim gerakan menjaga fitrah ini, terlebih dulu saya ingin memberikan gambaran kepada para pemirsa, para pendidik di rumah, di sekolah, di pesantren, di lembaga pendidikan tinggi, dimanapun Anda berada, bagaimana gerakan menjaga fitrah ini dimulai, diinisiasi. Maka saya akan mempersilahkan kepada Ketua Ikatan Alumni Magister Pendidikan Agama Islam, dan beliau sekaligus pembina di gerakan menjaga fitrah ini. Dan beliau adalah rektor di sebuah perguruan tinggi Islam yang juga sama-sama berjuang untuk menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan ini. Dipersilakan Pak Dr. Rizky Insan Pratama. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Imas, Pak Aziz. Langsung saja para pemirsa sekalian. Jadi dalam MPAI Magister Pendidikan Agama Islam ada namanya wadah yang disebut dengan alumni, Ikatan Keluarga Besar Alumni Magister Pendidikan Agama Islam. Di situ kita bentuk, kita susun program kerja dengan sebaik mungkin. Akhirnya dari situlah kemudian setelah tadi yang disampaikan oleh Prof. Imas ya, banyak keresahan di masyarakat terkait masifnya penyimpangan seksual dan sebagainya di berbagai tempat. Maka kami alumni
tergerak untuk membuat sebuah wadah. Akhirnya terbentuklah yang disebut dengan Gerakan Menjaga Fitrah. Gerakan Menjaga Fitrah ini lahir satu tahun yang lalu ya, sekitar bulan Oktober tahun 2023, ketika saya masih menjadi ketua saat itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada ketua yang baru, nanti Pak Izzuddin bisa menambahkan. Lahirlah Gerakan Menjaga Fitrah. Kita sudah 1 tahun berjalan untuk mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan itu. Dimulai dengan menyiapkan SDM, kita mencari para pakar, expert yang siap berjuang untuk bergerak membantu teman-teman atau siapapun itu di luar sana yang butuh ya untuk ditangani dari segi penyimpangan yang terjadi. Kita mengadakan pelatihan, training untuk para relawan yang siap berjuang. Kemudian juga kita mengadakan penggalangan dana, karena ini gerakan sosial dan dakwah, kita mengadakan penggalangan dana untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana. Sampai kita membuat website Gerakan Menjaga Fitrah yang insya Allah akan kita launching hari ini. Dan nanti di website itu banyak fitur yang mungkin nanti Bapak Ibu para hadirin bisa untuk melihat dan mendaftarkan ya untuk bagaimana selanjutnya. Inilah beberapa persiapan yang kita lakukan selama 1 tahun, dan insya Allah hari ini kita akan launching. Para relawan yang hadir saat ini insya Allah siap berjuang untuk sama-sama menyelamatkan generasi-generasi penerus bangsa ini sehingga tidak terpapar yang namanya LGBT dan sebagainya. Itu mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana inisiasi ini dibuat begitu ya. Dan tentunya betul ini penting juga untuk kita semuanya, namun demikian boleh nanti dielaborasi lebih lanjut. Karena tadi ada satu pertanyaan yang masih di keep ya. Kemudian, nah layanan ini itu untuk siapakah gitu? Untuk siapakah? Atau secara personalkah atau lembagakah atau seperti apa? Bagaimana teknisnya gitu? Silakan. Ya, terima kasih izin menjawab Prof. Ustadz Rizky. Terima kasih Pak Aziz. Kalau ditanya layanan ini untuk siapa, maka layanan ini adalah khidmah dari alumni yang diinisiasi oleh Prodi yang kami persembahkan. Pengabdian kami kepada masyarakat, kami persembahkan untuk masyarakat luas. Bukan hanya untuk lingkungan kami di Wika, tapi siapapun di daerah manapun, dari lembaga manapun boleh mengakses ini. Insya Allah kami perlakukan semua dengan baik tanpa pandang bulu, dan ini adalah satu usaha kami untuk menghadirkan generasi-generasi yang lebih baik untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disampaikan begitu rumitnya. Dari alumni-alumni ini berkumpul dan menyatukan gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk umat ini? Maka inilah persembahan kami dari IKMPAI untuk seluruhnya gitu. Bahkan bukan hanya untuk Indonesia, ketika ada diaspora yang membutuhkan, mungkin kalau di luar kan kondisinya lebih buruk dari Indonesia dan membutuhkan untuk konseling, kami menyediakan online. Jadi sangat terbuka, tidak terbatas pada segmen apapun gitu. Dan mungkin saya sebagai pelanjut dari Ustadz Arizky ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kampus terutama ya, dari Civitas, dari pimpinan seluruhnya sampai ke Prodi, karena telah mengakomodir kami untuk menggelar gerakan menjaga fitrah ini. Menurut kami ini gerakan yang sangat luar biasa dan ini effortnya luar biasa, tentu tantangannya luar biasa. Dan terima kasih juga untuk para alumni-alumni, ini lebih banyak senior-senior saya yang sudah menjadi pakar gitu ya, untuk ternyata kepakaran beliau ini insya Allah bermanfaat
nyata di tengah masyarakat. Jadi itu Pak Aziz, kami mempersiapkan untuk seluruhnya. Jadi saya juga mendorong untuk alumni-alumni yang punya lembaga, alumni-alumni yang punya jaringan, maka ajaklah. Kalau tidak punya masalahnya, dukunglah kami gitu ya. Dukung dengan sebaik-baiknya, bisa dengan menyebarkan informasi atau mendukung secara moral atau material. Mungkin itu Pak Aziz dari saya. Baik. Ini bisa dipergunakan juga secara personal maupun lembaga. Iya, kami menyediakan juga layanan untuk lembaga. Nanti ada tim kami yang untuk mensosialisasikan atau mengedukasi lembaga-lembaga yang memerlukan, atau konselor atau konseling secara private gitu ya, pribadi-pribadi gitu. Boleh di-spill gak? Layanannya tuh apa aja kira-kira? Boleh di-spill, mungkin langsung kita ke pakarnya. Iya, silakan. Baik Pak Aziz, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi layanan yang kami berikan berupa preventif, kuratif, dan juga development, di mana preventif di sini bertujuan untuk mengedukasi. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang mengalami penyimpangan seksual. Salah satunya adalah ketidakpahaman seperti itu. Maka edukasi ini kami rasa penting seperti itu. Nah, selain preventif, tentunya kita juga melakukan upaya berupa kuratif, di mana kami memberikan layanan konseling kepada pelaku maupun korban, tentunya dengan menggunakan pendekatan teknik konseling Islam seperti itu, yang insya Allah nanti berdasarkan pengalaman kami begitu ya, alhamdulillah sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Jadi untuk layanan ini bukan hanya konseling saja, tapi juga kami menyediakan layanan edukasi sehingga kepada lembaga-lembaga yang merasa mungkin tidak ada masalahnya di lembaga saya, tapi sebagai bentuk upaya pencegahan, kami sarankan untuk tetap ada layanan edukasi kepada seluruh santri ataupun kepada seluruh siswa seperti itu. Dan satu lagi berkenaan dengan development, yakni layanan yang kami berikan berupa dukungan setelah menjalani sesi konseling begitu ya, agar pelaku ataupun korban ini betul-betul dapat istiqomah begitu ya. Mengendalikan dirinya begitu, agar tidak terjerumus kembali kepada perilaku yang menyimpang seperti itu. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan ya apa saja layanannya, dan sebenarnya ini pertanyaan berikutnya nih. Sebenarnya apa sih target yang ingin diraih dari gerakan ini gitu? Silakan, siapa yang mau menjawab? Pak Baharudin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan tadi. Saya mengawali dari salah satu kaidah begitu ya. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kalian itu adalah da'i dimanapun kalian berada. Terus kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Berangkat dari ini, ketika kita mau mengomentari terkait pertanyaan tadi, apa yang kita inginkan ialah agar orang-orang generasi muda yang terjerumus, yang terperosok ke dalam jurang kenistaan ini, termasuk LGBT yang kita ingin tangani di sini, agar mereka kembali kepada fitrahnya. Sehingga kita menginisiasi gerakan menjaga fitrah. Kita ingin menjaga, saling membangun, saling bagaimana generasi-generasi ini terjaga dari fitrah yang sungguhnya itu menjadi Abdullah. Sehingga dari sisi Abdullah ini nanti kelak akan berdampak bagaimana dia bisa menjadi khalifatullah. Akan bisa mengelola alam yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, seperti itu. Ketika ini menjadi Abdullah bisa terjaga dan kemudian dia menjadi khalifatullah, maka insya Allah generasi-generasi ini akan menjadi generasi yang good man begitu ya, generasi yang baik seperti itu.
kemudian dari generasi good man ini insya Allah akan menjadi bangsa yang insya Allah menjadi bangsa yang baik seperti itu. Terus kemudian tentu di dalam kondisi yang terjadi saat ini ada hal-hal yang menjadi pora-poranda atau yang menjadi orang-orang yang menginisiasi agar gerakan ini atau kegiatan-kegiatan LGBT ini agar semakin dikenal oleh khalayak banyak seperti itu. Oleh karena itu kita hadir juga sebagai bagaimana untuk kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan bahwasanya hal-hal yang buruk ini harus kita tinggalkan, harus kita basmi, harus kita tidak boleh kita lakukan itu, begitu ya. Paling itu sedikit yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lantas pertanyaan berikutnya, setelah tadi Bapak Ibu menjelaskan panjang lebar terkait dengan apa gerakan ini, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara para lembaga ataupun pribadi memanfaatkan layanan ini? Silahkan. Baik, yang disampaikan tadi oleh Pak Ajis ya, untuk bagaimana cara mengakses dari yang kita sediakan atau fitur website yang sudah kita rancang. Jadi nanti individu maupun lembaga bisa langsung mengakses website dari GMF ya, atau Gerakan Menjaga Fitrah. Nanti mungkin lebih tutorial atau lebih komprehensifnya harus berupa di videokan ya, biar dimunculkan langsung di layar. Nanti ketika individu ingin mengakses website tersebut tentunya harus memiliki sarana ya, baik itu dari handphone, alhamdulillah sudah bisa mengikuti ya, dari handphone maupun dari PC, laptop bisa diakses. Seperti pada umumnya aplikasi, jadi ketika kita memasuki website tersebut, mengakses website tersebut, itu akan muncul di halaman berandanya atau di halaman pertamanya itu mengcover semua fitur. Jadi kecuali ketika individu tersebut atau lembaga ingin konsultasi, baru di situ harus daftar dulu atau registrasi ya. Nanti akan seperti pada umumnya website ya, ketika kita ingin melakukan lebih jauh atau memanfaatkan lebih banyak dari website tersebut, maka mau tidak mau individu atau lembaga harus terdaftar dulu menjadi anggota atau registrasi di website tersebut. Itu websitenya nanti bisa ditunjukkan ya secara dan untuk tutorialnya mungkin nanti lebih lengkapnya. Baik, ya tentunya kita akan langsung menyimak, inilah dia tutorial dari website dari Gerakan Menjaga Fitrah GMF yang Bapak Ibu boleh dapat saksikan pada video berikutnya.
Baik, nah itu tadi video yang telah kita tayangkan terkait dengan tutorial. Nah selanjutnya, ya. Baik, itulah tadi video tutorial yang telah kita tayangkan. Semoga Bapak Ibu dapat mempelajari dan memanfaatkannya. Dan selanjutnya yang ingin saya tanyakan tadi, pertama, ya, di dalam tim ini ada siapa aja tadi supaya bisa menggambarkan kepada halayak bahwa tim ini merupakan tim yang memang betul-betul memang bisa diandalkan. Dan tentunya satu lagi nih, ini penting juga nih biasanya, kira-kira dengan memanfaatkan ini apakah ada biaya yang yang harus dikeluarkan untuk itu, karena biasanya bagi orang salah satu yang paling difikirkan adalah biaya dalam memanfaatkan layanan ini. Silakan. Izin Pak Aziz, saya ingin menyambungkan dengan siapa yang lebih tepat menjawab ini terkait dengan kepakaran, siapa yang di preventif, siapa yang di kuratif, itu kita mohon ke Ketua GMF Pak Andri untuk memaparkan. Dan nanti terkait dengan biaya juga bendahara dari GMF ini ada Ibu Lina, nanti mohon untuk memaparkan. Gitu Pak Aziz, dipersilakan. Iya, silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Prof. Imas. Izin menjawab Pak Aziz berkaitan dengan kepakaran begitu ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ariski dan juga Pak Izzuddin, bahwasanya keanggotaan dari GMF sendiri merupakan dari kumpulan alumni MPAI begitu ya, Magister Pendidikan Agama Islam dengan background pendidikan mereka masing-masing seperti itu. Berkenaan dengan preventif sendiri atau yang di koordinator preventif, saya izin memperkenalkan ada Ibu Tina Marsiam yang saat ini beliau memang tidak bisa hadir di sini karena beliau tinggal di Pekanbaru seperti itu. Beliau juga merupakan alumni dari MPAI, konsentrasinya bimbingan konseling Islam seperti itu, dan tentunya juga istilahnya beliau mengikuti betul perkembangan LGBT ataupun kasus penyimpangan seksual yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, di tim preventif sendiri saya izin memperkenalkan ada juga Pak Didin begitu ya, Pak Didin Baharudin seperti itu. Beliau juga alumni MPAI yang memang juga istilahnya betul-betul memahami seluk-beluk LGBT yang nantinya juga dituangkan dalam bentuk program preventif berupa edukasi. Selanjutnya ada Pak Raka Prasetyo, juga merupakan alumni MPAI juga, yang di sini juga. Pak Raka yang mana? Pak Raka yang menggunakan visi, ya betul. Ya. Seperti itu. Ada juga Ibu Mutmainah begitu ya, yang menggunakan jilbab biru. Ya. Beliau juga merupakan alumni dari MPAI, konsentrasinya bimbingan konseling Islam, dan juga bergerak juga di Hidayatullah begitu ya, yang tentunya paham betul dan juga sudah merasakan ataupun menyaksikan bagaimana fenomena ini sangat dekat sekali dengan anak-anak kita, bukan hanya di sekolah formal tapi juga sudah merambah ke dunia pendidikan Islam ataupun pesantren seperti itu. Nah, berikutnya juga ada di koordinator web ada Pak Iqbar seperti itu, yang beliau juga Masya Allah luar biasa begitu ya, karena beliau akhirnya web ini pun juga dapat terrealisasi dengan baik, dan tentunya juga teman-teman yang lain yang tergabung di preventif seperti itu. Nah, berkenaan dengan kuratif ini Masya Allah luar biasa begitu ya. Kuratif ini tugasnya adalah memberikan layanan konseling yang saya rasa tidak semua guru bimbingan konseling ataupun psikolog sekalipun paham begitu. Terlebih kalau kita berbicara dengan pendekatan konseling Islam. Karena kalau kita melihat psikolog di luar sana masih banyak yang menganggap penyimpangan seksual ini suatu hal yang lumrah begitu. Asalkan tidak mengganggu orang lain, asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka, menggunakan pengaman begitu ya, ini masih diperbolehkan. Tentu berbeda sekali dengan bagaimana konselor muslim memandang hal ini begitu. Masya Allah, alhamdulillah di kuratif sendiri tentunya dengan ini ya, istilahnya dengan bangga kami memperkenalkan ada Profesor Dr. Imas Kania Rahman seperti itu, yang beliau sudah tahu begitu ya bagaimana sepak terjang beliau dalam bimbingan konseling Islam. Beliau juga menemukan gestalt profetik seperti itu dan juga paham betul alur dan juga tahapan perkembangan manusia berdasarkan psikologi Islam, sehingga dengan bergabungnya beliau insya Allah akan lebih memperkuat dan juga
dengan kepakaran yang beliau miliki tentunya akan mengokohkan gerakan menjaga fitrah ini, seperti itu. Dan yang kedua, yang ini juga tidak kalah luar biasanya, ada Pak Warupun Gofur. Pak Gofur ini Masya Allah juga, beliau kemarin ketika penelitian S2-nya mengambil tema berkenaan dengan konseling terhadap adiksi pornografi, yang tentunya pendekatannya juga sudah diislamisasi begitu, seperti itu. Jadi ini yang salah satu faktor kenapa seseorang mengalami penyimpangan seksual berangkat dari adiksi pornografi. Maka kami memandang hal ini perlu juga untuk kita hadirkan, sehingga nanti dengan kepakaran ilmu beliau, Pak Gofur ini dapat memberikan layanan konseling yang tepat tentunya untuk mengatasi generasi muda yang mereka terjerumus dalam adiksi pornografi, seperti itu. Berikutnya juga ada Ibu Nur Amanah, yang beliau juga belum bisa hadir karena beliau tinggal di Pekanbaru. Beliau seorang lulusan sarjana psikologi, lalu mengambil magister di MPAI, bimbingan konseling Islam, seperti itu, dan kepakaran beliau pada konselor untuk anak-anak. Nah, kalau kita melihat kasus penyimpangan ini ternyata tidak hanya pada orang dewasa atau anak-anak yang sudah masuk ke fase balik. Justru banyak juga yang menjadi korban adalah anak-anak yang usia SD. Kalau mungkin kemarin kita melihat bagaimana media massa heboh begitu ya, ada grup LGBT usia SD di Pekanbaru. Nah, itu yang juga menjadi keprihatinan kami. Ternyata gerakan ini tidak bisa hanya menyentuh perguruan tinggi ataupun sekolah menengah begitu ya. Kita juga perlu untuk mengadakan edukasi kepada sekolah dasar ataupun sekolah anak tingkat usia dini, seperti itu. Sehingga layanan yang kami berikan insya Allah komprehensif, seperti itu. Dan yang terakhir di tim kuratif ada saya sendiri, dengan tentunya atas ini ya, bimbingan dari Prof. Imas juga, karena kemarin saya juga mengambil konsentrasi bimbingan konseling Islam, dan qadarullahnya saya menemukan kasus penyimpangan seksual ini sudah sejak tahun 2012, seperti itu, dan menanganinya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan mungkin karena dulu belum ada ilmunya begitu ya, trial and error seperti itu, tapi setelah bergabung dengan MPAI dikuatkan oleh Prof. Imas tentunya, sehingga alhamdulillah kemarin menemukan suatu bentuk self healing yang saya rasa self healing ini cocok juga, karena kalau kita berbicara tentang penyimpangan seksual ini kan terkadang orang-orang yang menjadi pelaku ataupun korban itu sangat betul-betul menutup diri begitu, tidak mau aibnya untuk terbuka atau diketahui oleh orang lain. Maka kami memandang bahwasanya dengan pendekatan self healing ini mereka dapat menyembuhkan dirinya secara mandiri. Kita tuntun untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses penyembuhan ini bukan hanya pada aspek mentalnya saja, tapi juga bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga membangun habituasi positif, seperti itu. Ini yang berada di tim kuratif, seperti itu Pak Raka. Jadi Pak Aziz mohon maaf. Jadi kalau misalnya ditanya kepakaran begitu ya, saya rasa ini sudah penuh begitu ya dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Tinggal mari masyarakat ataupun lembaga pendidikan Islam memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, karena kami rasa sangat disayangkan begitu dengan ujian yang saat dialami oleh umat, dengan gelombang penyimpangan seksual yang sudah semakin marak. Saya rasa mari kita bergerak bersama dengan GMF tentunya begitu ya, dan jangan diragukan siapa saja yang ada di orangnya, orang ada di dalamnya begitu. Semuanya adalah yang pakar dalam bidangnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, dari tadi apa yang telah dipaparkan, yang menarik adalah keengganan bagi korban apalagi pelaku ya, untuk tadi menyembuhkan dirinya begitu, apalagi dengan ya bahasanya dia menyampaikan ke tim ini apa yang menjadi apa yang menjadi garansi bagi baik itu pelaku dan juga korban terhadap data dan juga kerahasiaannya. Tentunya sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya melalui layanan web ini begitu ya, kami ingin mencoba untuk betul-betul menjaga harga diri ataupun kehormatan dari pelaku maupun korban, seperti itu. Karena kami memandang penyimpangan seksual ini adalah sebuah permasalahan yang dalam tanda kutip sesuatu yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih begitu. Dan saat ini kalau kita berbicara tentang
bagaimana respon umat begitu yang cukup istilahnya agresif memandang perilaku ini. Saya rasa dengan melakukan layanan konseling kepada kami, insya Allah begitu ya, kami berupaya untuk betul-betul bisa menjaga, karena tujuan hadirnya gerakan ini bukan untuk mengumbarkan aib, tapi sejak awal kita sudah mendeklarasikan dengan tagline merangkul korban maupun pelaku seperti itu. Jadi kami berusaha untuk betul-betul memandang pelaku ataupun korban sebagai saudara seiman yang wajib untuk kita bantu, seperti itu Pak Aziz. Iya. Bisa jadi kan baik itu korban dan pelaku atas ketidaktahuannya begitu, atas kurangnya informasi melakukan seperti itu. Adakah di dalam website itu bukan website ya? Adakah di dalam layanan itu yang memang sama sekali tidak melihat identitas itu? Dalam artian blind penanganan begitu. Bisakah seperti itu atau memang perlu melakukan registrasi dulu, biodata dulu dan lain sebagainya? Gimana? Baik, kalau untuk istilahnya akses layanan mungkin hanya secara umum saja begitu ya, mendaftarkan diri, lalu nanti istilahnya membuat akun, mendaftarkan email, lalu membuat janji dengan konselor seperti itu. Jadi hanya sebatas itu, seperti itu. Nah nanti untuk detailnya seperti apa mungkin tentunya dari kami itu juga punya protokol konseling yang harus dilakukan seperti itu. Namun pada prinsipnya yang dilakukan mengacu pada istilahnya asas bimbingan konseling begitu ya, menjaga betul-betul kerahasiaan seperti itu. Mungkin dari Prof. Imas ingin menambahkan, silahkan. Betul, Pak Andri, saya tambahkan sedikit tadi bahwa konseli atau klien yang menggunakan web ini baik secara pribadi maupun dari lembaga, kami semua sepakat untuk menjaga kerahasiaan. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan tentang itu. Kemudian ketika berkeinginan untuk melakukan layanan dalam bentuk langsung tatap muka, kita saat ini masih berfokus di UIK. Jadi ketika berkeinginan untuk bertemu maka kita meminta untuk datang ke UIK jika itu personal atau jika itu lembaga, kecuali yang meminta itu adalah lembaga pendidikan. Maka nanti kita yang akan berkunjung ke lembaga pendidikan tersebut yang tentunya kita akan tetap jaga kerahasiaan identitas korban atau pelaku, termasuk juga identitas dari lembaga pendidikan terkait yang membutuhkan layanan GMF ini. Begitu Pak Aziz. Baik, nampaknya sudah cukup banyak ya yang kita bisa dapatkan. Satu lagi yang belum adalah biayanya. Seperti apa, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Pak Aziz terkait dengan biaya, karena memang sedari awal ini adalah gerakan kemanusiaan, sebuah gerakan sosial. Besar harapan kami bisa menyelenggarakan seluruh layanan dengan cuma-cuma. Tapi tentu di sisi lain kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk bisa menggerakkan kita perlu dana begitu ya. Sehingga tetap kami membutuhkan dana. Nah, adapun untuk sumber dananya itu yang pertama kami tadi penggalangan dana. Jadi kami besar harapan kami akan menemukan donatur. Alhamdulillah jika donatur ini permanen secara rutin begitu ya. Ataupun tidak juga tidak masalah, berarti temporer. Dan yang kedua adalah dari user, dari para pengguna yang memang menggunakan layanan kami. Adapun untuk besaran jumlahnya itu akan disepakati kemudian. Jadi bisa saja antara satu pihak dengan pihak yang lain itu berbeda-beda kisarannya. Atau bahkan ketika kami melihat ini tingkat kegentingannya amat sangat genting gitu ya, namun dari sisi finansial amat terbatas, bisa saja free gitu. Jadi nanti ada prinsip subsidi silang begitu di dalam pendanaan dari gerakan ini. Begitu mungkin Pak Aziz. Berarti penanganan ini hanya sebatas memang ke fitrahnya ya, tidak karena kan tadi ini masuk ke dalam ranahnya juga masalah hukum nih. Ini kalau masalah hukum tidak ya, di sini tidak ya. Jadi jangan sampai juga para pemirsa dan lembaga salah paham gitu. Jadi penanganan ini hanya sebatas untuk mengembalikan yang bersangkutan ke dalam fitrahnya. Demikian ya. Baik. Nah kemudian tadi ketika kita membutuhkan dana, apakah memang ada kerjasama yang sudah terjalin dengan misalkan dengan pemerintah atau
lembaga-lembaga yang lain mungkin? Bolehkah? Ada? Untuk saat ini belum. Belum ya? Belum, karena kami belum launching ya Pak. Oh, Iya Pak, jadi atas masa legalitas kami juga kan belum gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah kami launching, kami mulai bergerak dengan lebih masif, harapannya menggerakkan yang lain gitu Pak. baik. Ya, apalagi jika nanti disertai dengan testimoni barangkali ya dari para pengguna yang sudah merasakan manfaat dari layanan kami, harapannya bisa semakin membesar, memberikan dampak dan semakin banyak orang yang ingin berkontribusi begitu. Baik. Izin tambahkan Pak Aziz, Bolina izin ya. Meskipun tadi yang disampaikan oleh Ibu Bendahara GMF ini bahwa pada prinsipnya layanan ini free. Kami tidak ingin mendapatkan upah dari apa yang kami perjuangkan, sama sekali tidak ada ke situ. Hanya karena kami membuka untuk semua lini, misalkan kami harus ke Papua misalkan, kami harus ke Kalimantan misalkan. Nah tentunya gerakan menjaga fitrah ini terbatas kemampuan untuk memberikan transport kepada pejuang ini untuk sampai ke sana. Jadi yang dikaitan dengan dana yang kita butuhkan adalah justru untuk langkah perjuangan kami ketika dengan satu langkah yang bisa kita lakukan hanya dengan datang ke lokasinya gitu. Nah itu yang seperti itu. Kemudian beberapa dukungan Pak Kiai Didin, Prof. Didin Hafidudin sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana itu dari awal ketika kami menyampaikan tentang problem kemudian solusi yang dapat kami berikan, beliau menyampaikan pasca sarjana akan siap mendukung. Kemudian keluarga besar MPAI adalah keluarga besar yang terbanyak sepasca sarjana UIK, hampir mencapai 1.000. Kenapa kami belum menggunakan sumber daya itu? Karena baru launching hari ini. Setelah launching hari ini, insya Allah dengan nomor rekening Gerakan Menjaga Fitrah, insya Allah 1.000 keluarga alumni Ikatan MPAI itu mendukung. Gitu. Ditambah lagi dengan tadi dukungan-dukungan dari pihak-pihak lain yang selama ini masih menunggu resminya GMF. Begitu Pak Haji. Berarti terbuka ya untuk dukungan baik secara moral tentunya, kemudian material begitu ya. Silakan juga dapat menghubungi siapa? Ibu Bendahara. Ada di nomor. Oh ada di websitenya ya, atau nanti mungkin bisa juga ditampilkan nomor kontak berikut. Sudah ada nomor rekeningnya? Sedang disiapkan dan masih atas nama pribadi, kita ingin atas nama GMF. Oh baik. Berikutnya satu pertanyaan terakhir. Ini kan perlu tim yang masif, yang besar. Kira-kira apakah membuka peluang untuk dari misalkan tidak dari UIK, dari manapun untuk bisa bergabung ke gerakan ini atau terbatas hanya untuk MPAI aja? Baik, sebetulnya tim kami terbuka gitu untuk siapapun bergabung. Hanya pada prinsipnya karena layanan LGBT itu kita berhadapan dengan banyak pihak yang secara frontal bertentangan dengan kita atau terselubung bertentangan dengan kita. Oleh karena itu maka bentuk upaya yang kita sepakati adalah apakah yang akan bergabung itu satu visi tidak dengan Gerakan Menjaga Fitrah. Ketika satu visi sudah ada tawaran dari pemilik Rumah Cinta Bogor, psikolog alumni kami juga, Ibu Retno Lailani ingin bergabung, kemudian dari para konselor yang ada di BKPI ingin segera bergabung, kita masih berada di tim inti gitu. Hanya prinsipnya apakah mereka yang siap berjuang ini satu visi gitu dengan GMF atau tidak. Kemudian tadi sekalian menghimbau nih Pak Aziz izin bahwa kita semuanya khawatir prihatin, tetapi tidak semua orang mampu memberikan layanan dalam bentuk kuratif terapi. Oleh karena itu maka kalau Anda pemirsa semuanya merasa khawatir untuk generasi penerus antum sendiri, keluarga antum, maka ada banyak cara untuk kita bersama-sama menghadapi kondisi ini. Tadi dengan materi, kita tidak menghitung berapa jumlah minimal, apakah mau rutin atau mau tentatif, silakan. Mari kita sama bergerak bersama. Begitu Pak Aziz. Baik, terima kasih. Adakah nampaknya ini perbincangan sudah banyak ya mendapatkan informasi dari sini. Adakah closing statement mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Atau cukup? Baik. Cukup, alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan satu gerakan yang baru saja
yang sebentar lagi akan kita launching, yaitu Gerakan Menjaga Fitrah atau GMF, yang insya Allah selepas ini kita akan launching dan menunggu kehadiran dari Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hapidudin. Dan tentunya jangan lupa untuk dapat memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi yang juga ingin mendonasikan rizkinya, boleh juga dapat menghubungi nomor kontak yang tertera pada tampilan kami di layar. Dan tentunya juga bagi Bapak Ibu yang ingin juga berkontribusi lain seperti tadi, berkontribusi secara pemikiran dan lain sebagainya, dapat juga menghubungi nomor kontak yang telah tertera. Dan tentunya juga kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih, dan kami menyampaikan semoga Bapak Ibu sehat juga, sehat-sehat, dan tentunya dapat berkontribusi untuk umat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, dan tentunya memberantas penyakit-penyakit masyarakat yang tentunya bisa mengembalikan masyarakat kita sesuai dengan tagline-nya kepada fitrah sebagai manusia yang hakiki. Terima kasih, dan kita selanjutnya kita akan lanjutkan kepada agenda launching dari Gerakan Menjaga Fitrah GMF yang diinisiasi oleh Prodi MKPI dan tentunya Ikatan Alumni MPAI UIK Bogor. Marilah kita ikuti launchingnya seperti yang akan kita saksikan berikut. Ya, subhanallah teman-teman semuanya, dari pembahasan tadi kita dapat menyimak bahwa ini penting untuk kita semuanya dalam rangka menjaga, tentunya menjaga generasi kita menjadi generasi yang islami tentunya, dan tentunya menjaga negara kita dari bahaya-bahaya yang telah tadi kita dapatkan penjelasannya. Dan untuk selanjutnya, nah ini yang kita tunggu-tunggu, kita akan launching Gerakan Menjaga Fitrah atau GMF ini, yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita semuanya, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hapidudin selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang mohon izin Pak Kiai untuk dapat melaunching Gerakan Menjaga Fitrah GMF sebagai satu program inisiasi dari IKA MPAI UIK Bogor dalam merangkul korban dan pelaku menolak legalitas penyimpangan dari LGBT. Untuk selanjutnya mohon izin Pak Kiai untuk dapat melaunching gerakan ini. Baik, kami persilakan juga Bapak Ibu untuk dapat ada di samping kanan kiri, silakan. Iya, silakan. Dan silakan Pak Kiai di tengah-tengah, silakan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gerakan Menjaga Fitrah IKA UIK kita launching. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Iya, dengan ini gerakan yang kita inisiasi dari Ikatan Alumni Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, iya, telah resmi kita launching, dan tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, baik dari institusi pendidikan dan juga pondok pesantren dan juga lembaga-lembaga lainnya. Dan untuk selanjutnya mohon izin Pak Kiai, selanjutnya kita akan berikan secara simbolis kepada para pengurus, yaitu jaket tanda bahwa gerakan ini telah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kami persilahkan. Ya, pertama mungkin akan diberikan kepada Ketua Ikatan Alumni MPAI UIK Bogor, Bapak Dr. Ariski. Baik, cukup ya, alhamdulillah. Selanjutnya rompi berikutnya diberikan juga kepada Ustadz Didin ya. Iya, Bahrudin. Iya.
Iya. Iya. Selanjutnya diberikan kepada Bapak Andri. Nah, beliau adalah ketua GMF yang nanti akan ya mengkawal ya gerakan ini agar bisa terus dimanfaatkan oleh umat. Baik, selanjutnya kami persilakan juga kepada teman-teman dari pengurus untuk dapat hadir berfoto, silakan. Iya, silakan semuanya. Baik. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, ini dia para pengurus dari gerakan Menjaga Fitrah atau GMF yang diinisiasi oleh IKA MPAI UIK Bogor. Baik, selanjutnya silakan Prof. Imas sebagai pengasuh atau baik. Baik, di hadapan kita semuanya ini adalah para pengurus dari Gerakan Menjaga Fitrah atau GMF, inisiasi program dari PIK MPAI UIK Bogor. Baik, silakan teman-teman. Iya. Senyum, ya senyum, tanda semangat. Oke, boleh gerakan tangan di kepala sebagai satu gerakan semangat untuk mengawal perubahan ke arah Indonesia yang jauh lebih baik. Baik, terima kasih dan kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat semula. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan semangat atas gerakan ini, kami mohon juga kesediaannya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin untuk memberikan motivasi dan juga ajakan kepada seluruh insan di Indonesia, baik itu lembaga maupun siapapun untuk dapat ikut berkontribusi mengikuti gerakan Menjaga Fitrah yang kita inisiasi ini. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Yang sama-sama hormati Ibu Profesor Dr. Imas Kani Rahman beserta para alumni MPAI UIK yang saya hormati, yang sekaligus menjadi pengurus dan berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan fitrah manusia. Kalau kita bicara fitrah, sebenarnya bicara sesuatu yang sangat mahal, bicara yang sangat berharga. Ketika terjadi penyelewengan pada fitrah, pada jati diri manusia akan terjadi penyelewengan pada kehidupan. Oleh karena itu gerakan penyelamatan fitrah adalah merupakan sebuah gerakan yang bukan eksklusif, bukan hanya milik kampus, bukan milik hanya orang pendidikan, tapi harus menjadi milik kita semuanya, guru, para kiai, para ustadz, para ahli, para pakar, para orang tua, ya, untuk bersama-sama menjaga fitrah agar tetap insaniatul insan terjadi. Karena fitrah itu kan sesungguhnya memanusiakan manusia yang lahir atas dasar fitrahnya. Fitrah sebagai orang yang beriman, berkelakuan baik. Jangan fitrah sebagai laki-laki dan perempuan, karena laki-laki dan perempuan bagian dari fitrah. Al-Quran mengatakan itu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
Kami ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, fitrahnya begitu. Terjadi perbedaan. Dalam Al-Quran diungkapkannya, walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan, disama-samakan juga tidak akan sama. Menyamakan sesuatu yang berbeda itu penyelewengan pada fitrah. Oleh karena itu gerakan ini sebenarnya gerakan yang diinisiasi oleh kita semuanya, yang dipimpin oleh Ibu Profesor Emaskania Rahman atas dasar tanggung jawab terhadap masa depan kemanusiaan, masa depan bangsa dan negara kita, dan terlebih lagi masa depan umat Islam. Bisa kita bayangkan kalau manusia menyeleweng dari fitrahnya, apa yang akan terjadi? Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia tidak menyadari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dunia barat sudah bisa dijadikan contoh oleh kita. Kerusakan dunia barat bukan karena sains, bukan karena pengetahuan. Bahkan mereka sangat maju dalam bidang pengetahuan. Tadi pengetahuan tidak menghasilkan peradaban. Menghasilkan justru kehancuran, destroys, peradaban yang menghancurkan, yang merusak. Oleh karena itu kita tidak ingin terjadi pada bangsa yang lain, terutama bangsa kita. Karena itu sekali lagi gerakan ini patut kita dukung bersama. Ya, dengan semangat. Ini para pengurusnya yang masih muda ini, rata-rata usianya di bawah 20 tahun ya. Semangat semuanya, ikatan alumni MPAI ini ya luar biasa. Kita wajib untuk mendukungnya, memberikan bantuannya, dan terutama pemikiran intisyarul fikrah, meluaskan pemikiran bahwa hal yang batil ini tidak boleh kita biarkan. Insya Allah Allah sangat ridho terhadap gerakan yang semacam ini. Perjuangan kita harus kita lestarikan. Kita wariskan pada anak cucu kita. Anak cucu kita jangan menjadi korban pelecehan naruliah manusia. Jangan sampai terjadi. Kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Apalah artinya dunia pendidikan kalau justru dunia pendidikan menghancurkan fitrah. Dan karena itu gerakan pada pagi hari ini yang penuh keberkahan di awal bulan Safar ya 1446 Hijriah, tahun baru, masih tahun baru. Ya, kita melahirkan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh kesadaran naluriyah, kesadaran fitriyah, kesadaran tanggung jawab terhadap masa depan umat. Jangan biarkan umat ini kemudian tidak galau pemikirannya, galau kelakuannya, yang ujungnya adalah kerusakan-kerusakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian akan semangat terus ya, mudah-mudahan sehat semuanya, sehat jasmani rohani, kuat ya, fisiknya, mentalnya. Barangkali juga akan dapat tantangan-tantangan ya, tapi tantangan itu biasa. Jangan lari dari tantangan. Hadapi tantangan dengan sebaik-baiknya, dengan hikmah, mau'izatul hasanah. Kalaupun terjadi diskusi dengan cara yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah luar biasa. Ini memberikan semangat bagi pengurus ya, biar tambah semangat lagi insya Allah dengan gerakan yang kita inisiasi ini. Dari UIK bisa menasional, mengindonesia, dan juga tentunya bila perlu mendunia. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas arahan dan juga motivasinya untuk kita semuanya. Dan tentunya mungkin satu lagi Pak Kiai, apakah Pak Kiai bisa mengajak kepada seluruh lembaga atau seluruh mungkin pondok pesantren bisa memanfaatkan ataupun perguruan tinggi agar dapat memanfaatkan ini, karena memang ini memang sangat diperlukan dan juga perlu penanganan yang sangat komprehensif dan masif begitu. Lantas Pak Kiai bolehkah memberikan satu statement sebagai sebagai juga tadi kan sudah memberikan motivasi kepada pengurus, sekarang berikan motivasi kepada lembaga yang mengalami harus penanganan ini begitu. Silakan. Baik ya. Saya juga adalah Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Yang ini adalah merupakan sebuah keharusan, kebutuhan. Makanya saya mengajak para kiai, para ustadz, para guru, para muallim, para muadib, dan demikian para ustadz ya, yang di pondok pesantren maupun di yang madrasah-madrasah untuk bersama-sama. Ini gerakan yang harus kita lakukan secara berjamaah. Gerakan yang bersifat kolektif, bukan gerakan individu. Walaupun penggagasnya saudara-saudara kita temankan dari pasca sarjana UIK, tetapi sebenarnya gerakan ini merupakan gerakan kolektif. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kolektif dan berjamaah, insya Allah hasilnya akan
menghasilkan sesuatu yang lebih baik ketimbang dilakukan oleh sendiri. Karena itu jangan ragu-ragu, silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya website ini ya, dengan sebaik-baiknya untuk dijadikan sebagai sarana dalam melakukan pendidikan yang kita lakukan bersama-sama demi masa depan anak kita, keturunan kita, generasi mendatang. Demikian. Insyaallah. Terima kasih. Kami aturkan terima kasih kepada Pak Kiai atas kehadirannya dan tentunya ini membawa semangat juga kepada kita semuanya dalam rangka menjalankan satu gerakan yang luar biasa ini. Dan tak lupa kami menyampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga para pimpinan semuanya dan tentunya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah menyaksikan tayangan ini. Dan kita doakan semoga gerakan ini terus masif dan tentunya kami juga mengajak kepada Bapak Ibu baik itu dari lembaga manapun untuk dapat juga bergabung bersama kami ya, bersama kami di gerakan Menjaga Fitrah atau GMF yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Hadirin Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi terkait dengan program-program dan kegiatan-kegiatan serta penanganan yang ditangani oleh gerakan ini, dapat juga Bapak Ibu mencatat nomor kontak yang tertera pada layar pada kesempatan kali ini dan juga alamat websitenya yang tertera. Terima kasih, mohon maaf dari saya Nurdin Al-Aziz. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.